Bayangkan pada saat napasmu mulai terasa berat, pandangan mulai pudar, tubuhmu terasa kaku, dan ada bisikan yang mendalam di sekitarmu. Lalu kamu menyadari inilah saatnya. Kamu melihat dirimu sendiri, melihat jasadmu tidak berdaya lagi, dan kamu terpisahkan oleh jasadmu. Perjalanan ke alam barzah dimulai, tempat di mana segala rahasia hidupmu akan terbuka. Apa yang terjadi pada kita setelah meninggal? Selamat datang di channel Belajar Islam, channel yang ingin berkembang dan memberikan sebuah manfaat seputar Islam. Terima kasih yang sudah menyempatkan berkunjung ke channel ini. Dan saya doakan segala urusan dipermudah oleh Allah dan saya doakan agar segera berangkat haji dalam waktu dekat. Amin. Dalam ajaran agama Islam, kita wajib mengimani adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Semua makhluk hidup yang bernyawa akan merasakan kematian. Tertulis dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran Ali Imran ayat 185. Setelah tugasmu di dunia selesai, roh dan jasad akan terpisahkan. Di mana hal ini merupakan proses kematian dan perjalananmu ke kehidupan yang sebenarnya. Alam barzah menjadi gerbang awal yang penuh misteri menuju kehidupan berikutnya. Setiap detik dalam hidupmu di dunia merupakan bekal untuk di alam barzah. Bagaimana rasanya memasuki dunia baru setelah kematian, yaitu alam barzah? Berikut penjelasan yang lebih lengkap mengenai proses pencabutan roh, perjalanan roh ke alam barzah, dan keadaan di alam barzah menurut Al-Quran. Kematian adalah peristiwa di mana roh terlepas dari tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kapan seseorang meninggal dan bagaimana caranya. Al-Quran menyebut bahwa Allah lah yang memegang nyawa saat kematian. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Surat As-Zumar ayat 42. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan takdir kematian di dunia, hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Malaikat maut, yaitu malaikat Israel, diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa para malaikat juga membantu Israel dalam tugasnya, terutama saat mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Roh orang beriman dicabut dengan lembut, bagaikan air yang mengalir dari mulut kendi, sesuai dengan ketaatan mereka kepada Allah. Sementara itu, roh orang kafir atau berdosa dicabut dengan kasar dan sangat menyakitkan. Bagaimana pendapatmu jika malaikat mencabut nyawa mereka dengan memukul muka dan punggung mereka? Al-Quran Surat Muhammad ayat 27. Ayat ini menunjukkan bahwa roh orang kafir akan mengalami penderitaan sejak proses pencabutan nyawa. Setelah roh dan jasad terpisahkan, roh akan diangkat ke langit. Untuk roh orang yang beriman, malaikat akan mengantarkan roh tersebut ke langit pertama, kedua, hingga langit ketujuh. Di sana, pintu-pintu langit akan terbuka sebagai bentuk penghormatan. Berbeda dengan roh orang yang tidak beriman, akan dihadapkan pada penolakan. Pintu langit akan tertutup dan ditolak untuk masuk ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Ayat ini menjelaskan bahwa hari pembalasan pasti terjadi sesuai dengan perbuatan masing-masing. Setelah diangkat ke langit, roh orang beriman akan dipulangkan ke bumi, dan ditempatkan kembali di jasadnya di dalam kubur dengan kenikmatan. Roh ini kemudian memasuki alam barzah dan menunggu hari kiamat tiba. Roh orang yang kafir akan dijatuhkan dengan keras dari langit, dan ditempatkan di alam barzah dengan penuh siksaan, sebagai tempat sementara hingga hari kebangkitan. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya roh orang mukmin akan naik dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, lalu roh itu diterima dengan baik, sedangkan roh orang kafir tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bagaimana keadaan dan kondisi di alam barzah? Alam barzah adalah ruang antara dunia dan akhirat. Dalam alam barzah, roh akan merasakan berbagai pengalaman,
sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Bagi orang yang beriman, akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Kuburnya menjadi salah satu taman surga, di mana roh merasakan kedamaian, keamanan, dan penantian yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30. Bagi orang kafir atau berdosa, mereka akan merasakan siksaan. Kuburnya menjadi salah satu lubang neraka. Mereka akan mengalami rasa takut, penyesalan, dan kesakitan sebagai balasan atas dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, kubur itu ada kalanya menjadi taman surga, ada pula yang menjadi lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam alam barzah, roh akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabi mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini menentukan kondisinya di alam barzah. Hal ini bukan sebuah ujian bagi orang yang beriman, semua amal perbuatannya akan membantu menjawabnya dengan mudah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, bahwa orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Sedangkan, bagi orang kafir atau munafik, ia akan bingung dan tidak mampu menjawab. Siksaan alam barzah berlanjut hingga hari kiamat. Siksaan ini bisa berupa rasa panas yang membakar, suara-suara mengerikan, dan ketidaknyamanan yang terus-menerus bagi orang kafir. Bagi yang beriman, alam barzah adalah masa penantian yang damai, seperti tidur di tempat yang nyaman hingga hari kebangkitan tiba. Roh akan tetap berada di alam barzah sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala, dan seluruh makhluk yang mati akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup lagi sekali, maka seketika itu mereka bangkit menunggu keputusan masing-masing. Al-Quran Surat As-Zumar ayat 68. Pada Yaumul Hisab atau hari perhitungan, roh bersama jasad berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya di dunia. Buku catatan amal akan diberikan, dan segala perbuatan yang telah dilakukan akan diperlihatkan. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-10. Proses pengadilan ini akan menentukan nasib di akhirat, apakah ia akan masuk ke dalam surga atau neraka. Setiap amal, sekecil apapun, akan dihitung dengan adil. Setelah Yaumul Hisab, roh akan memasuki kehidupan yang kekal di akhirat, yang terbagi antara surga dan neraka. Roh yang taat dan penuh iman akan masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan abadi. Roh yang ingkar dan penuh dosa akan masuk ke neraka untuk menerima siksaan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 82-83. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan, di mana segala keinginan akan terpenuhi, dan tidak ada kesedihan atau kelelahan. Neraka, sebaliknya, adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksa. Kesimpulan dari perjalanan roh. Perjalanan roh menurut Al-Quran adalah perjalanan panjang dan penuh makna. Perjalanan roh ke alam barzah adalah pengalaman spiritual yang tak terhindarkan bagi setiap manusia. Alam barzah berfungsi sebagai masa penantian antara kematian dan hari kebangkitan. Kualitas kehidupan di alam barzah ditentukan oleh amal-amal yang dilakukan selama hidup di dunia. Dengan pemahaman ini, ajaran Islam mendorong umatnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.